Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat, Direktur Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Nila Trisna Yulianti, SSITMKEP. Yang kami hormati, Wakil Direktur 1, Ibu Karnian Lestari Sista, SSTMKEP. Wakil Direktur 2, Bapak Dwi Cahyo Akbar, SIKOM. Wakil Direktur 3, Ibu Dewi Arisa Santi, SSTMKes. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Heni Elmianisari, SSTMPH, dan Ibu Dewi Arisa Santi, SSTMKes. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen dan staf yang ikut bergabung pada siang hari ini, dan rekan-rekan alumni Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan yang sedang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya rekan-rekan alumni, Bapak dan Ibu? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga semuanya pada siang hari ini dalam keadaan sehat ya. Pada siang hari ini, Jumat 31 Desember 2021, kita akan melaksanakan kegiatan reuni virtual alumni Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Perkenalkan, saya Juanita yang akan menjadi moderator sekaligus MC pada siang hari ini. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan diri. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, saat ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi sambutan. Kepada Ibu Nila Trisna Yulianti, Oke, baik. Terima kasih Bu Juanita yang saya hormati, Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, barangkali Bu Karnilan yang ikut hadir ada di sini, yang kami hormati Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan Administrasi dan Personalia, Wakil Direktur 3 Bidang Alumni sama Ibu Dwi Santi, yang hari ini juga insya Allah sebagai narasumber pada acara reuni alumni secara virtual. Dan yang saya hormati narasumber yang hebat juga, yang bagian dari alumni juga, Ibu Heni Elmianisari, aku manajemen mutu sekaligus lembaga penelitian pengabdian masyarakat Akademi Borneo Medistra Balikpapan. Halo Bu Heni, Bu Dewi, yang insya Allah hari ini jadi narasumber ya Bu. Insya Allah Bu Nila. Iya, beliau juga adalah alumni dari Akademi Borneo Medistra Balikpapan, angkatan pertama sama dengan Ibu Nila ya. Ya, jadi betul-betul senang ini saya reuni di sini ya. Serta tidak lupa pula dosen staf karyawan Akademi Borneo Medistra Balikpapan yang saya hormati, serta alumni Akademi Borneo Medistra Balikpapan yang dibanggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara awal melalui Zoom meeting ini dalam kegiatan temu alumni ya, temu alumni atau reuni alumni yang tentunya sangat bermanfaat buat semua. Karena pada dasarnya Ibu Ila juga adalah selaku alumni di angkatan pertama di tahun 2011 bersama dengan Bu Heni, turut bangga 2010 ya lulus ya, mohon izin diprotes saya sama Bu Heni, 2010 angkatan pertama, turut bangga terhadap Akademi Borneo Medistra Balikpapan yang saat ini insya Allah sedang menyiapkan proses perubahan bentuk dari akademik menjadi politeknik. Mohon doanya juga kepada rekan-rekan alumni semua, mudah-mudahan target untuk perubahan bentuk ke depannya dilancarkan dan dimudahkan sehingga
di tahun 2022 harapannya kita sudah berubah bentuk dari Allah. Amin. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, Ibu Dewi Arisa Santi dan Ibu Heni yang sudah berkenan hadir. Insya Allah materi kali ini sangat bermanfaat tentunya sesuai dengan tuntutan perkembangan kita saat ini, di mana materi pertama ya nanti akan dibawakan oleh Bu Heni ataupun Bu Dewi, tentu berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan tentang profesi bidan, sama bagaimana sih peran alumni ini terhadap peningkatan kualitas atau mutu dari institusi pendidikan Borneo Medistra Balikpapan. Begitu erat peran dari alumni untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari pendidikan yang ada di Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Nanti insya Allah akan tergambarkan dari dua narasumber kita yang hebat dan luar biasa pada siang hari ini. Dan perlu serta tentu diketahui oleh kita semua bahwa pengangkatan tema ini tentu berdasarkan dari kajian-kajian beberapa referensi serta tuntutan yang ada pada saat ini, bagaimana sih kita menyiapkan alumni kita tentang pendidikan berkelanjutan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, bahwa di dalamnya sampai dengan batas 2026 dan maksimal 2030 kita harus sudah melaksanakan pendidikan berkelanjutan, baik itu sarjana kebidanan ataupun pendidikan profesi bidan. Dan ini ada relevansinya dengan sertifikat kompetensi yang diperoleh, bahwa sertifikat kompetensi yang diakui saat ini adalah sertifikat untuk pendidikan vokasi diploma 3 kebidanan dan sertifikat pendidikan profesi. Jadi hanya dua ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwa sertifikat kompetensi untuk memperoleh STR itu hanya dua pengakuan. Yang pertama adalah level D3, ya level 5, dan level untuk yang pendidikan profesi setara dengan level 7 atau level 6. Nah, apabila ada hal yang sudah melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi ataupun magister kebidanan, ya maka untuk magister kebidanan itu bisa melakukan kenaikan level ya untuk sarjana, untuk surat tanda registrasinya itu bisa diurus kenaikan level, dan ini terjadi di saya sendiri sebagai alumni Akbid, bahwa meneruskan pendidikan yang linier yaitu magister kebidanan, ketika punya STR yang D3 saya naikkan level, itu alhamdulillah disetujui oleh KTKI. Jadi untuk kompetensinya pun STR-nya sudah kompetensi magister kebidanan. Nah, mungkin ini gambaran buat kita semua untuk bagaimana ke depannya untuk para alumni ini, apakah mau melanjutkan pendidikan berkelanjutan atau cukup untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah cukup di level D3 saja, ya monggo silahkan, nanti batasan-batasan kewenangannya pun akan tergambarkan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, begitu juga peran yang sangat besar sekali untuk alumni terhadap keberlangsungan kampus ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Arisa Santi, terutama untuk peningkatan kualitas dan mutu ya. Mudah-mudahan nanti dalam gambaran ke depan peran alumni terhadap keberlangsungan kampus ini juga bisa tergambarkan, sehingga nanti alumni ini harapannya setelah mendapatkan paparan ini bisa mempunyai suatu kontribusi yang sangat besar sekali, terutama ketika kita melakukan pelacakan atau tracer study yang ada kaitannya dengan akreditasi institusi ataupun akreditasi program studi kita. Karena ini ada kaitannya dengan apa? Ketika banyaknya para alumni yang mau melakukan pendaftaran PNS atau pegawai negeri sipil, itu seringkali meminta status akreditasi institusi. Nah, oleh karena itu saya himbau kepada rekan-rekan sekalian alumni, apabila dari institusi ingin memberikan feedback kepada alumni, mohon dibantu dengan sangat, karena ini ada kaitannya dengan status keberhasilan akreditasi yang diraih oleh perguruan tinggi Akbid. Tentu kalau misalnya akreditasinya sangat baik atau baik sekali, maka ini sangat membanggakan sekali bagi kita yang alumni di Akbid Borneo Medistra, dan ketika melakukan pemberkasan pun menjadi prioritas untuk proses penerimaan, khususnya di pemberkasan awal untuk kegiatan CPNS. Nah, mungkin ini juga ada alumni, sedikit saya sampaikan bahwa untuk legalisir akreditasi itu sesuai dengan undang-undang sekarang menjadi kewenangan dari
pemerintah yang mengeluarkan sertifikat akreditasi tersebut. Apabila ada alumni yang menanyakan hal tersebut, nanti untuk lebih lanjut bisa mengkomunikasikan ke pihak akademik ataupun ke pihak administrasi. Kemudian sebelum melangkah ke narasumber, mungkin ucapan terima kasih ya kepada Ibu Dewi beserta rekan untuk mempersiapkan kegiatan reuni virtual alumni yang cukup cepat dilakukan oleh Ibu Dewi pergerakannya, ya, sehingga kita bisa berkumpul dalam dunia maya. Ya, nanti mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengadakan reuni besar-besaran ya Bu Dewi dan rekan lainnya, bagaimana kita bisa melakukan harapannya ke depan itu job center Bu ya. Kita bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan, kemudian kita mengadakan job center yang memang kontribusinya besar dari alumni dari Akbid Borneo Balikpapan dari angkatan pertama sampai dengan angkatan yang terakhir di tahun 2020 yang baru wisuda kemarin. Mungkin itu saja. Dan ini terima kasih juga alumni. Ada yang saya lihat bekerja, mungkin yang sedang vaksinasi, ada yang sedang dinas di puskesmas, rumah sakit, bidan praktek, yang sudah berkenan hadir juga untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya reuni ini kita bisa meningkatkan silaturahmi juga. Demikian mungkin ya Bu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar, semua diberi kesehatan, amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Juanita. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Nila. Sebelum masuk pada acara selanjutnya, saya akan absen dulu mungkin alumni tahun berapa saja yang sudah bergabung dengan kita pada siang hari ini. Kalau saya sebutkan angkatan tahunnya, angkatan lulusnya, silakan rekan-rekan alumni mengaktifkan mikrofonnya ya, dan menjawab hadir ya. Saya coba tes dulu, alumni tahun 2010 ada? Oh, ada Ibu Heni dengan Bu Nila ya. Hadir. Tadi ada Bidan Dena juga, Mbak Juanita. Alumni tahun 2011 ada? Tidak ada sepertinya. 2012. Alumni tahun 2013 ada? Alumni tahun 2014 ada? Yang 2014 ada? ini kan teman. Enggak ini. Oh. Alumni tahun 2015 ada? Hadir, Bu. Oh iya. Halo Mbak, 2015 ya. 2015. Oke, alumni tahun 2016 ada? Alumni tahun 2017 ada hadir? Ada hadir, Bu. Ada, Bu. Oh iya, ini ada beberapa. Halo Mbak. Alumni tahun 2016, tadi sebelumnya belum saya sebut ya, 2016, 2018, 2018, alumni tahun 2019 ada hadir? 2019 hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, ada cowok tadi yang jawab ya? Nggak tahu suara. Alumni tahun 2020. Hadir, Bu. Oh, iya. Alumni tahun 2021, fresh graduate nih, fresh graduate. Hadir Ibu. Oke. Baik, acara selanjutnya atau acara inti kita pada siang hari ini yaitu pemaparan materi pertama, sosialisasi pendidikan profesi bidan, dan akan dibawakan oleh Ibu Heni Elmiani Sari, SST MPH. Beliau merupakan dosen sekaligus Kepala Unit Penjaminan Mutu Akbid Borneo Balikpapan. Langsung saja kepada Ibu Heni Elmiani Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Juanita.
untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk alumni ini sepertinya hadir ya. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali. Sebelumnya saya buka dulu. Yang saya hormati Ibu Nila Trisna Yulianti, SSIT MKEP, selaku Direktur Akademi Kebidanan Murni Medistra Balikpapan. Yang saya hormati juga Ibu Karnilan, selaku Wadir 1, Bapak Dwi Cahyo, selaku Wakil Direktur 2, dan Ibu Dewi Arisa Santi, selaku Wakil Direktur 3, Bidang Kemahasiswaan. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Dewi yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kegiatan reuni virtual pada siang hari ini. Karena ini sebenarnya saya sangat senang sekali ya bisa jumpa dengan alumni-alumni Akbid, yang mana kalau ada mungkin beberapa dari teman-teman alumni yang belum kenal dengan saya. Mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu maka tak bertemu ya. Walaupun kita bertemu secara virtual berarti ada rasa rindu. Oke, Pak Ari, saya share screen. Saya sudah jadi host ya Pak Ari ya? Pak Ari bisa dibantu untuk share screen tidak ya Pak? Ini Pak Ari ini IT andalan kami nih. Baik, berbicara tentang tentang pendidikan profesi bidan, mungkin teman-teman semua yang sekarang telah menjadi alumni mungkin sebelumnya sudah pernah belajar ya ketika pada saat perkuliahan mata kuliah konsep kebidanan ya. Kalau dulu di zaman saya itu namanya konsep kebidanan, kalau sekarang ini adalah pengantar asuhan kebidanan. Intinya dalam materi tersebut sama saja, hanya mungkin kalau kita melihat dari sejarah tentang pendidikan kebidanan, kalau dulu itu banyak sekali ya kebutuhan bidan itu hanya sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Jadi masih ada yang pemerintah butuhnya bidan berapa, pada saat itu dibuka pendidikan kebidanan, kemudian kalau kuotanya sudah tercukupi untuk pemerintah maka ditutup kembali. Itu ketika zaman dulu ya, saya belum juga merasakan, namun seiring dengan berjalannya waktu dengan peraturan yang terbaru, akhirnya pendidikan kebidanan ini pada saat ini sudah tidak bisa lagi dibuka tutup seperti itu ya. Aduh, suaranya kecil ya. Tes. Soalnya komen suaranya kecil, instruksi Bu, suaranya kecil. Iya Oke. Bu, agak kecil. Agak kecil ya? Atau suara saya yang harus dengarinkan ini? Mikrofonnya mungkin Bu. Oh, mikrofonnya. Oke, kalau saat sekarang ini sudah terdengar lebih jelas atau tidak ya? Halo, terdengar jelas ya? Ya, lebih jelas sedikit Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk koreksinya. Baik, sehingga kalau saat ini untuk untuk pendidikan kebidanan tidak lagi seperti dulu ya, yang harus dibuka tutup sesuai dengan keinginan sesuai dengan keperluan pemerintah. Ya, sekarang sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian ada peraturan-peraturan yang memang sudah ada di yang terdapat di peraturan Menteri Kesehatan seperti itu ya, sehingga kita memang regulasinya harus mengikuti kebijakan yang terbaru. Kemudian terkait dengan pendidikan profesi bidan, nah ini kenapa sih bidan ini harus profesi, kan seperti itu ya, karena dulunya kan tidak ada ya pendidikan, belum ada ya yang profesi bidan. Jadi dulu itu masih yang namanya SPK, kemudian dari SPK naik lagi menjadi diploma 1 ya, kalau kita mau melihat sejarah terkait tentang pendidikan kebidanan. Kemudian dari diploma 1 akhirnya naik lagi menjadi diploma 3. Akhirnya yang SPK dan diploma 1 tidak diakui oleh negara karena ada lagi program pendidikan, yaitu program pendidikan diploma 3 yang memang sampai saat ini memang masih diakui. Hanya nanti pada saat kedepannya itu bidan memang diharuskan untuk profesi seperti itu ya. Diharuskan untuk profesi. Nah, kenapa harus profesi? Karena ini adalah tuntutan. Tuntutannya siapa? Masyarakat ya. Sehingga
karena adanya tuntutan dari masyarakat, sehingga kita harus selaras dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Oke, selain dengan tuntutan akan adanya kebutuhan dari masyarakat, next mungkin di sini juga sudah tertuang ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 terkait tentang kebidanan. Nah, ini sudah tertuang di dalam pada bab 6 pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa bidan lulusan D3 atau D4 yang memiliki STR hanya boleh bekerja di tempat praktek pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Untuk bekerja atau membuka praktek mandiri, bidan wajib lulusan profesi sesuai pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Jadi memang untuk pendidikan profesi kebidanan ini memang saat ini lagi hangat-hangatnya ya, apalagi memang di mana bidan-bidan yang memiliki praktek mandiri bidan pasti beliau-beliau sangat gencar sekali untuk melanjutkan pendidikan lanjutan ya, untuk mengambil pendidikan sarjananya dan langsung melanjutkan pendidikan profesinya. Nah, untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi dari praktek mandiri tersebut karena sudah tertuang di dalam aturan-aturan tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 terkait tentang profesi kebidanan tersebut ya, sudah tertuang sangat jelas. Mungkin teman-teman di sini juga sudah membaca terkait tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini berdasarkan sebagai landasan yuridis ya. Ini sebagai landasan yuridis adalah pasal 20, pasal 21, pasal 28C dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga lahirlah ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 yang sekarang menjadi pedoman untuk profesi kebidanan ya. Oke, next pengertian dari bidan. Mungkin kalau dulu bidan itu adalah seseorang perempuan yang telah lulus menyelesaikan pendidikan diploma 3 kebidanan. Tapi kalau saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Ya, sedangkan persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan adalah salah satunya memiliki STR ya, berarti sudah terregistrasi ya, itu baru dikatakan bidan ya. Semoga teman-teman di sini STR-nya masih berlaku ya sampai karena STR ini kan berlakunya sampai 5 tahun ke depan. Oke. Next, Pak. Oke, ini pendidikan kebidanan. Jadi pendidikan kebidanan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 di bab 2 pasal 4, 5, 6, 7 sampai dengan pasal 8 di mana pendidikan kebidanan ini dibagi menjadi 3 ya, ada pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Untuk pendidikan vokasi sendiri di sini ada program diploma 3 ya, kemudian akademik ada sarjana, magister dan doktor. Sedangkan profesi adalah program lanjutan dari program pendidikan yang setara dengan sarjana atau program sarjana. Nah, sarjana dengan profesi ini merupakan satu kesatuan ya yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang ingin melanjutkan pendidikan profesi dari program diploma 3 kemudian mau alih jenjang diharapkan untuk mengambil program sarjana ya, sarjana terapan atau sarjana kebidanan. Kemudian langsung pengambilan profesi karena sarjana dengan profesi itu sudah menjadi satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah. Nah, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nila ya, karena sertifikat STR yang ada itu adalah untuk pendidikan vokasi dan profesi ya, seperti itu. Kemudian bisa mengikuti uji kompetensi di mana yang sertifikat kompetensi yang lulusan pendidikan vokasi dengan sertifikat profesi yang lulusan pendidikan profesi sehingga mencapai standar kompetensi bidan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah pernah mengikuti ataupun
mengikuti alur pendaftaran bagaimana cara pengajuan STR ya melalui online. Kalau sekarang saat ini melalui online ya. Oke, next Pak. Selanjutnya ini pendidikan kebidanan ya. Jadi kalau misalnya di sini kita teman-teman mau melanjutkan pendidikan kebidanan, ini kalau yang melalui jalur SMU. Dan sedangkan di sini yang melalui alih jenjang ya dari Diploma 3 Kebidanan. Nah, ini saya mengambil sumbernya langsung dari Kementerian Kesehatan di mana terkait tentang pedoman penyelenggaraan program studi pendidikan profesi bidan. Jadi sudah sangat jelas sekali kalau untuk pendidikan profesi kebidanan dari ahli jenjang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah lulusan program D3 Kebidanan. Kemudian memiliki tinggi badan 150, berkelakuan baik, dibuktikan dengan SKCK, kemudian lulus tulis tentang substansi kebidanan, lulus tes kesehatan, tidak memiliki keturunan yang dapat mengganggu pekerjaan, lulus tes wawancara, dan bagi WNA sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian itu untuk ahli jenjang. Selanjutnya untuk tahap profesi sama ya, mungkin di berbagai institusi kesehatan memenuhi persyaratan akademik dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana terapan kebidanan. Itu sudah pasti ya syarat mutlak karena kalau misalnya mau ngambil profesi harus alih jenjang dulu dari Diploma 3 kemudian lanjut ke sarjana terapan. Kemudian setelah sarjana terapan kemudian tahapannya adalah melanjutkan ke profesi. Selanjutnya memenuhi persyaratan administrasi, yaitu telah membayar perkuliahan, biaya lain sesuai dengan ketentuan, mengisi KRS, dan ketentuan lain yang ditetapkan di institusi pendidikan masing-masing. Ini saya langsung mengambil dari sumber Kementerian Kesehatan. Next Pak, mungkin di sini ada ya teman-teman yang alumni yang lagi proses pengambilan alih jenjang dan langsung mengambil profesi. Kemudian ini alur proses pendidikan sarjana terapan ya. Kalau misalnya yang langsung dari SMU, nah dia harus misalnya dari SMU mengambil S1 kebidanannya ya, S1 terapan atau S1 kebidanan. Ini mengikuti perkuliahan 8 semester atau 4 tahun, kemudian ada juga penguatan materi keilmuan, kemudian lanjut lagi untuk profesinya adalah 36 SKS, di mana semester 1 profesi, semester 2-nya profesi. Akan tetapi kalau misalnya dari next Pak, kalau untuk teman-teman dari ahli jenjang biasanya juga nanti akan nih, nah ada ya di poin lulusan D3 Kebidanan. Untuk skema penguatan materi keilmuan, untuk sarjana, ini beban SKS-nya minimal 144 SKS dengan minimal 8 semester ya. Ini dari tahap lulus SMU. Kemudian tahap profesi bidan masuk ya setelah 8 semester selesai. Kemudian masuk lagi untuk pengambilan profesi itu 36 SKS dan diberi penguatan 10 SKS pada saat menempuh pembelajaran program sarjana terapan. Ini kalau yang memang ingin mengambil sarjana kebidanan atau sarjana terapan dan langsung ke profesi ya. Kemudian kalau yang lulusannya D4 atau sarjana terapan, maka diberikan penambahan materi ya sebagai persyaratan menempuh pendidikan profesi bidan. Penguatan materi keilmuannya juga 10 SKS. Nah, ini dilaksanakan di awal semester ya sebelum menempuh pendidikan profesi bidan. Kemudian lulusan D4 pendidik ya, kalau dulu di zamannya saya, Bu Nila, mungkin Bu Dewi, dosen-dosen yang lain ya, kalau dulu lulusannya adalah D4-nya pendidik, kemudian ada lagi D4 pendidik dan klinik. Kalau saat ini hanya D4 atau sarjana terapan. Kemudian kalau untuk lulusan D4 pendidik ini diberikan penambahan materi keilmuan kebidanan sebesar 8 SKS. Dan materi keilmuannya 10 SKS dilaksanakan pada awal semester pertama sebelum menempuh pendidikan profesi bidan. Ini sama halnya dengan yang D4 ya, yang D4 saja atau sarjana terapan. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang memang ada rencana ke depan untuk mengambil kuliah kembali ya untuk alih jenjang. Itu sebelum melanjutkan profesi harus menempuh program sarjana terapan kebidanan selama 2 semester untuk mencapai beban studi minimal 144 SKS. Jadi memang kalau untuk
pengambilan profesi kita harus menyelesaikan dulu 144 SKS ya, karena biasanya kalau masih di diploma 3 kebidanan itu minimal kan 110 SKS ya, tapi tergantung masing-masing institusi kebidanan, biasanya ada yang 113, ada yang 114 atau yang 117. Kalau Akbid Borneo mungkin saat ini 113 SKS. Kemudian nah ini langsung perkuliahan teori itu selama 2 semester ya untuk memenuhi minimal 144 SKS. Kemudian sama juga ada penguatan materi keilmuan 10 SKS yang pelaksanaannya pada saat program sarjana terapan. Kemudian untuk yang dari diploma 4 ataupun sarjana ingin mengambil profesi, ini dibebankan dengan SKS minimal itu 36 SKS, tahap pendidikan profesi bidan minimal 2 semester ya. Biasanya kalau profesi itu full praktek di lapangan. Oke, lanjut. Nah, apakah bidan lulusan diploma ini tidak boleh praktek mandiri? Ya, jadi ini sebenarnya sudah sangat jelas ya jawabannya karena udah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Next Pak. Jadi bidan lulusan diploma untuk saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 untuk dapat berpraktek mandiri bidan baik dengan pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi wajib mengambil pendidikan profesi. Tanpa mengambil pendidikan profesi diperbolehkan berpraktik di fasilitas kesehatan. Artinya yang lulusan diploma 3 sebenarnya ini memiliki batasan waktu ya, batasan waktu sampai selama 7 tahun. Jadi pada tahun 2019 undang-undang ini dikeluarkan, itu tepatnya pada tanggal 15 Maret 2019, undang-undang lahir ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini lahir, kemudian ada batasan selama 7 tahun ke depan. Artinya kalau 7 tahun ke depan sampai tahun 2026 ya, tadi udah disampaikan oleh Bu Nila juga. Itu ada sampai batasan itu bidan yang memiliki praktek mandiri dengan lulusan diploma diwajibkan untuk mengambil alih jenjang ya sarjana dan profesi, sehingga pada saat nanti di tahun 2026 ketika keluar kembali mungkin ya peraturan-peraturan ada yang baru bahwa bidan wajib profesi yang memiliki PMB, maka PMB-nya masih bisa eksis seperti itu. Akan tetapi kalau tidak melanjutkan pendidikan profesi, ya nanti bisa akan menjadi sanksi ya, karena sudah sangat jelas sekali tertuang bahwa bidan dengan lulusan diploma tidak boleh praktek mandiri ya, tapi diperbolehkan untuk berpraktik di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian klinik dan rumah sakit seperti itu. Kemudian selain profesi di sini bidan juga wajib melakukan registrasi ya dan izin praktik. Ya, mungkin teman-teman kalau yang pengajuan STR-nya secara online ada seperti gambar di samping ya, tanda tangannya sudah tanda tangan barcode seperti itu. Ya, dengan persyaratan boleh di next Pak. Ada suara ribut. Nah, ini persyaratan untuk pengajuan STR ya, ijazah dari perguruan tinggi kebidanan, kemudian memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Nah, kalau untuk yang lulusan tahun 2013 ke atas ya, biasanya dengan menggunakan sertifikat kompetensi. Kemudian ada surat keterangan sehat fisik dan mental, surat pernyataan telah mengucapkan janji atau sumpah profesi, surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi. Nah, kalau untuk kesehatan fisik dan mental nanti teman-teman bisa dapatkan di puskesmas, kemudian mengucapkan janji atau sumpah profesi. Nah, ini biasanya dilaksanakan kalau tahun 2021 kemarin pada saat yudisium ya. Kemudian pada tahun-tahun sebelumnya pada saat wisuda. Kemudian mematuhi dan melaksanakan pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi ini biasanya ada di webnya IBI ya. Ijazah perguruan tinggi dan sertifikat kompetensi ataupun profesi apabila memang teman-teman sudah lulus dari uji kompetensi ya. Kalau sekarang tahun ini pada tahun 2021 ini sudah berlaku untuk
exit exam ya. Exit exam itu artinya teman-teman yang lagi menempuh pendidikan diploma 3 itu diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu, baru kalau memang lulus baru bisa dilakukan wisuda. Kalau tahun 2020 ke bawah kan di wisuda dulu baru bisa baru ikut UKOM. Nah, kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi memang ini pendidikan kebidanan memang sangat ini sekali ya, sangat apa namanya? Harus ekstra kerja keras kembali untuk bagaimana teman-teman nanti yang masih menempuh pendidikan kebidanan bisa lulus 100%. Kemudian STR ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Kemudian sedangkan SIPB ini diberikan oleh pemerintah daerah ya atau kabupaten kepada bidan yang telah memiliki STR dan tempat praktek. Nah, kalau saat ini untuk pengajuan SIPB mungkin karena sudah keluar ya peraturan terbaru tahun 2026, nantinya untuk pengajuan SIPB pastinya diminta untuk yang sudah memiliki atau sudah menempuh pendidikan profesi. Next, Pak. Next, Pak. Oke, ini untuk praktek kebidanan ya. Untuk praktek kebidanan, bidan lulusan pendidikan diploma 3 hanya dapat melakukan praktek kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Ini sudah tertuang sangat jelas sekali. Mungkin nanti teman-teman bisa membaca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Bahwa hanya boleh praktek di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun di klinik. Nah, akan tetapi apabila bidan lulusan pendidikan profesi, ini dapat melakukan praktek kebidanan di tempat praktek mandiri bidan dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini boleh melakukan tempat praktek ya. Misalnya pagi mau di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, atau di puskesmas, kemudian malamnya ingin pelayanan secara mandiri di PMB-nya ya. Seperti itu. Next, Pak. Nah, ini tugas dan wewenang dalam praktek kebidanan ya. Jadi tugas dan wewenang dalam praktek kebidanan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 46 bahwa tugas dan wewenang dalam praktek kebidanan diantaranya adalah pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, kemudian pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Jadi kalau untuk pelayanan kesehatan ibu ini dipecah lagi kembali menjadi sebuah paragraf di dalam pasal 49 ya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 diantaranya pelayanan kesehatan ibu ada memberikan asuhan dari prakehamilan, masa hamil, kemudian bersalin ya, bersalin normal, kemudian pertolongan dengan kegawat daruratan dan rujukan. Sama halnya dengan pelayanan kesehatan anak ya. Untuk kesehatan anak di sini juga ada memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, kemudian pada balita dan anak prasekolah. Kemudian memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah dan memantau tumbuh kembang bayi. Selanjutnya untuk pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, nah ini terdapat di pasal 51 dan 52 ya, perempuan dan keluarga berencana di mana pelayanan kesehatan reproduksi ini melakukan komunikasi, informasi dan edukasi, konseling dan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Jadi pelimpahan wewenang ini ada dua ya, ada dengan mandat dan delegatif. Kalau mandat ini biasanya pelimpahannya dari atasan ya, dari dokter ya. Misalnya dari dokter memberikan pelimpahan atau wewenang kepada bidan yang memang dilimpahkan. Ya. Akan tetapi tanggung jawabnya yang bertanggung jawab adalah yang memberi pelimpahan. Kemudian kalau delegatif sendiri itu dari pemerintah pusat ataupun daerah yang memberikan pelimpahan ataupun wewenang kepada bidan, biasanya ini akan kebutuhan bidan di wilayah di wilayah tertentu atau dengan keadaan keterbatasan tertentu. Sama halnya pelaksanaan
tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, ini bisa penugasan dari pemerintah, biasanya dari pemerintah memberikan penugasan kepada bidan, ya misalnya penempatan di daerah terpencil atau memang yang di mana belum ada bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya di wilayah tersebut. Oke Pak, next Pak. Oke, selanjutnya adalah praktek mandiri bidan, diploma 3, diploma 4, apakah masih dapat berjalan? Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi, bagaimana? Next Pak. Oke, ini bidan lulusan diploma 3 dan diploma 4 yang telah melaksanakan praktik kebidanan secara mandiri di tempat praktek mandiri bidan sebelum undang-undang ini diundangkan, masih dapat menjalankan praktik tersebut paling lama hingga 7 tahun setelah pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Setelah itu, bagi bidan lulusan diploma 3 yang melakukan praktek mandiri dapat mengikuti penyetaraan bidan lulusan profesi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Sehingga kalau untuk yang lulusan diploma 3 dan diploma 4 ini memang masih bisa praktik sehingga 7 tahun ke depan ya, dari 2019 akhirnya 7 tahun ke depan lagi adalah tahun 2026. Masih boleh eksis nih PMB-nya. Akan tetapi ketika tahun 2026 bidan tersebut tidak mengikuti penyetaraan, maka tidak diberlakukan kembali untuk membuka praktek mandiri bidan tersebut. Jadi mungkin kalau teman-teman alumni di sini yang memiliki PMB, segera deh, saran saya segera sebelum nanti memang tahun 2026 itu PMB-nya ditutup ya, artinya kan sayang sekali apalagi PMB yang memang teman-teman pasiennya udah banyak sekali, di PMB-nya sebaiknya mengikuti penyetaraan untuk perkuliahan ahli jenjang, selanjutnya bisa mengambil profesi sehingga PMB-nya nanti pada tahun 2026 masih tetap eksis. Next Pak Ari. Oh ya, sudah selesai. Ini saya mengambil referensinya dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Setelah itu Keputusan Menteri Kesehatan 320 tentang tahun 2020 tentang standar profesi bidan dari Poltekkes Kemenkes Semarang tentang program profesi bidan, dan dari Kementerian Kesehatan RI 2019 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan tentang pedoman penyelenggaraan program studi pendidikan profesi bidan. Ya, ini sumber dari referensi saya. Baik, next, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada moderator ya. Saya kembalikan kepada moderator karena di sini didampingi oleh Ibu Juanita selaku moderator. Terima kasih, Bu Juanita. Baik, terima kasih Bu Heni atas materinya pada siang hari ini. Kepada rekan-rekan alumni yang memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan Ibu Heni, saya persilakan untuk menyalakan mikrofon atau dapat menulis pertanyaannya melalui kolom chat. Bu Juanita mungkin bisa sambil di-share untuk format research tadi, Bu. Halo, Ibu Juanita. Baik, rekan-rekan alumni dimohon untuk mengisi Google Form, yaitu format research tadi. Dimohon untuk yang hadir pada siang hari ini dapat mengecek kolom chat ya, ada link yang dapat isi. Yang memiliki pertanyaan terkait materi yang tadi sudah disampaikan Bu Heni, boleh silakan bertanya, bisa lewat kolom chat atau langsung nyalakan saja mikrofonnya.
Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ya, atau memang ingin membaca langsung karena di undang-undang itu sebenarnya udah sangat jelas sekali ya peraturan-peraturan terkait tentang kebidanan itu sudah tinggal nanti membaca aja di undang-undang tersebut memang sangat lengkap isinya. Tapi kalau mau bertanya saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada rekan-rekan alumni yang kedepannya berencana ingin membuka PMB, praktik mandiri bidan. Atau saat ini ada yang sudah membuka tapi memang belum mengikuti alih jenjang dan profesi. Atau sudah ada yang sedang mengikuti alih jenjang dan profesi ini sepertinya Bu Juanita ya. Ada beberapa saya lihat alumni mungkin sudah mengikuti alih jenjang ya. Saya rasa nanti langsung bisa mengambil profesi sehingga bisa membuka praktek mandiri bidan nantinya di rumah ya. Nah, kok Bu Nila jadi Pak Ari? Kepada rekan-rekan alumni, saya informasikan sekali lagi untuk dapat mengecek kolom komentar. Saya ada mengirimkan link untuk tracer study, yaitu link pelacakan alumni berupa Google Form. Dimohon kepada alumni, kalau bisa semuanya pada hari ini mengisi Google Form tersebut. Dewi, abis ini aku boleh pulang lah. Ini belum ada pertanyaan ya. Saya rasa apakah mungkin sudah cukup jelas ya materi yang disampaikan Bu Heni tadi? Ada yang sedang ikut profesi ya, ini rekan-rekan sekalian? Oh, atau mungkin beberapa sibuk sedang sambil bekerja ya. Bagaimana Bu Juanita? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin teman-teman nanti bisa membaca kembali ya. Atau materinya nanti bisa di-share kali ya Bu Juanita ya? Iya, baik Bu. Oke, mungkin nanti bisa dibaca kembali materi-materi yang disampaikan pada hari ini atau teman-teman boleh membaca terkait peraturan perundang-undangan yang terbaru ya, karena semuanya peraturan Menteri Kesehatan ada yang terbaru terkait standar profesi kebidanan dan apalagi ya terkait undang-undang kebidanan. Nah, itu juga bisa teman-teman lebih update untuk mengikuti peraturan-peraturan yang terbaru. Baik, terima kasih Bu Heni. Nanti insya Allah materi kita pada siang hari ini dapat dikirimkan ya, dapat dibagikan kepada rekan-rekan alumni. Jadi yang kurang jelas dapat membaca langsung di materi nanti yang akan kami kirimkan. Baik,
Terima kasih untuk sesi Bu Heni, mungkin cukup sampai di sini, yaitu sesi pertama kita. Terima kasih Bu Heni atas informasi dan ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih Sama-sama Bu. Bu Juanita, saya akhiri ya Bu. Saya tutup dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Baik. Heni. Langsung saja kita akan masuk ke sesi materi kedua, yaitu peran alumni dalam membangun goodwill institusi pendidikan. Materi ini akan dibawakan oleh Ibu Dewi Arisasanti, SSPMKes. Beliau merupakan Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan. Beliau juga merupakan Ketua Pusat Karir Akademi Kebidanan Borneo Minister Balikpapan. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu Dewi Arisasanti untuk membawakan materi. Baik, terima kasih moderator Ibu Juanita Indah atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Direktur Ibu Nila Trisna Yulianti, SSTMKep. Yang kami hormati Ibu Heni Elmiani, terima kasih pemberian materinya sangat luar biasa ya. Saya sampai fokus sekali tadi mendengarkannya karena memang ini hal yang sangat penting untuk kita pahami di lingkup dunia profesi kita yaitu kebidanan. Baik, terima kasih juga kehadirannya Ibu Karnilan, Ibu Wakil Direktur 1 Bidang Akademik. Terima kasih Pak Ari untuk IT kita hari ini sangat lancar, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir insya Allah lancar. Dan apresiasi tinggi kepada para alumni yang dapat hadir hari ini untuk kita melaksanakan reuni ya. Walaupun reuninya secara virtual tapi tidak memutus semangat kita untuk tetap bertatap maya begitu ya. Saat ini memang kondisi pandemi ini memaksa kita untuk bisa menghadapi dunia yang sangat dinamis, yaitu perkembangan IT yang luar biasa. Kalau dulu kita mengadakan pertemuan alumni dengan cara kehadiran langsung ke kampus gitu ya, sekarang kita bisa dengan tatap maya dimanapun berada kita bisa berkumpul. Dan kesediaan para alumni untuk hadir ini merupakan apresiasi tinggi bagi kami bahwa adik-adik masih menjadi keluarga besar Akbid Borneo Medistra Balikpapan ini. Namun ini dengan adanya pertemuan tatap maya ini, walaupun badannya nggak kelihatan, saya ingin lihat dong wajah-wajahnya. Sepertinya kok ditutup semua videonya ya. Nah, nggak apa-apa dinyalakan saja walaupun kondisinya masih bertemu dengan atau bekerja begitu ya, ada di luar. Nah, minta tolong dibuka dulu videonya. Oke, nah ini muncul. Halo Kak Asih. Nah, ini ada Fatimah. Oke. Halo Deanita. Ratna. Ini ya Ratna angkatan 2013 nih masih WA-an sama saya sampai saat ini ya. Dari awal saya masuk kerja 2012 ini ya, ketemu sampai saat ini kami masih berkontak. Sandika, halo. Oh Rini Puspita, halo Rin. Halo Ibu. Oke, Cindy, apa kabar Sin? Nah, anggota IKM dulu ya ini. Oke, alhamdulillah. Mana ya yang lainnya? Wah, Andi Rabiatul, nih orang jauh ini. Apa kabar Di? Oke, yang mau ke Derawan mampir tempatnya Andi ya. Oke, ada lagi nggak ya yang buka video ya? Aduh, oh Ida Nursanti, apa kabar Ida? Oke. Baik Ibu. Mudah-mudahan sehat semua ya. Masya Allah, senang saya melihat wajah-wajahnya ini. Oke. Baik. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita tetap maya di sini ya, melepas rindu. Melepas rindu apa, Bu? Rindu konsul. Kalau dulu konsul ya, sekarang sudah memiliki tempat kerja masing-masing, rasanya bahagia melihatnya. Ya, rasanya bahagia bagi kami institusi melihat alumni-alumni kami sekarang bekerja di tempat yang sangat baik, yang memang sudah menjadi jalan rezeki untuk para alumni kami. Nah, ini Winnie. Apa kabar Winnie? Halo Win. Oh, masih connecting nih Win. Puji yang ada di seberang.
Oke. Aduh, jadi bahagia deh ini lihatnya. Masya Allah. Baik, baik, baik. Terima kasih alumni. Ini mungkin kita langsung saja ya. Hari ini saya selaku Ketua Pusat Karir, yaitu sebuah lembaga Aktif Borneo Medisra Balikpapan yang membawahi alumni yang menjadi sebuah jembatan untuk komunikasi antara institusi dengan alumni yang insya Allah akan memberikan bantuan informasi, lowongan pekerjaan, dan juga informasi-informasi terbaru kepada para alumni kita, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni Elmiani. Assalamualaikum Bu Dewi, pembimbing baik hatiku. Terima kasih Rara. Nah, ini Rara nih mantan bimbingan akademik dulu ya. Wah. Oh, Cindy baru pulang kerja ya. Udah, thank you sudah bergabung ya Cindy. Oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa Pusat Karir ini adalah sebuah lembaga yang menjembatani komunikasi antara institusi dengan alumni-alumninya. Nah, dan di sini Bu Dewi berada di bagian Pusat Karir ini untuk membantu para alumni kami menerima informasi terbaru terkait dengan dunia profesi kita, yaitu kebidanan. Yang kedua, Pusat Karir ini berfungsi untuk selalu melakukan tracer study atau sebuah informasi bahwa di mana saja sih alumni kita bekerja, di mana saja sih alumni kita ini berada atau domisili terbarunya begitu. Ya, dan bagaimana apakah ilmu yang didapatkan dari institusi itu sudah dilaksanakan atau memiliki peran penting bagi alumni-alumni kita ini. Dan tentunya perlu adik-adik atau teman-teman ketahui bahwa alumni ini juga ada anggarannya ya adik-adik semuanya ya. Jadi kalau misalnya nanti membutuhkan informasi terkait dengan keprofesian kita, misalnya Bu, kita pengen dong tahu informasi terkait dengan ilmu MPASI misalnya, atau bagaimana perawatan ibu hamil dalam masa pandemi misalnya, sampaikan saja bisa melalui Instagram DM alumni ya, ada Instagramnya alumni, mudah-mudahan udah bergabung semua. Jangan sampai nggak join nih Instagramnya alumni ya. Nah, bisa disampaikan via itu, bisa japri, ada grup WA kita juga ya. Disampaikan, kami akan mencoba untuk memfasilitasi hal tersebut. Lalu mungkin juga untuk pemenuhan SKP ya, yang bagi ngurus STR, perpanjangan misalnya, yang membutuhkan SKP juga silahkan Bu, ayo Bu adakan ini Bu ya. Kita akan mencoba untuk membantu kebutuhan alumni. Nah, selanjutnya Pusat Karir ini juga membantu pemberian informasi terkait STR, perpanjangan STR dan sebagainya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada kami melalui WA grup boleh, WA Japri boleh, melalui Instagram juga boleh. Baik, hari ini saya akan membawakan sebuah materi begitu ya, materi untuk alumni yang insya Allah kita persiapkan untuk adik-adik semuanya, karena dalam acara reuni virtual ini, walaupun kita hanya tatap maya, bukan hanya saling sapa rindu ya, tadi udah diabsen oleh Bu Juanita, per tahun angkatan nih, mana angkatan sekian-sekian ya kan, tetapi kita juga akan memberikan impact atau dampak yang positif mudah-mudahan untuk adik-adik dalam pertemuan hari ini. Yang pertama adalah materi yang sangat penting dan sangat terbaru tadi, yaitu sosialisasi pendidikan profesi bidan yang dibawakan oleh Ibu Heni. Sangat penting sekali itu untuk pemahaman kita saat ini. Mudah-mudahan yang mendengarkan tadi betul-betul memahami apa yang disebut dengan peningkatan pendidikan profesi bidan dan kapan pentingnya, begitu ya. Oke, dan saat ini saya akan membawakan terkait dengan peran alumni dalam membangun goodwill institusi pendidikan. Gitu ya, mohon dibantu Pak Ari untuk share screen-nya. Halo Fevi, nah ini muncul Fevi Riani nih. Halo Fev, ini ada di puskesmas ini kayaknya. Oke, minta tolong di share screen Pak Ari. Baik, sambil menunggu share screen dari IT kita, mungkin Bu Dewi ingatkan juga tadi ada terkait tracer study, ya, tracer study yang di-share oleh Ibu Juanita di chat ya, mohon bisa diisi.
Baik, terima kasih Pak Ari. Ya, baik. Peran alumni dalam membangun goodwill institusi pendidikan. Tentu materi ini kami pilih karena dengan posisi sebagai ketua pusat karir ya Aktivitur Medistra, tentunya kami sangat ingin alumni tetap berkontribusi di kampus Aktivitur Medistra, baik secara jiwanya ya, raganya juga boleh ya. Baik, nah peran alumni dalam membangun goodwill institusi pendidikan ini yang bagaimana? Coba next slide. Nah, apa sih goodwill sebenarnya? Goodwill adalah suatu bagian aset dalam neraca keuangan perusahaan sebenarnya ya, yang masuk dalam kategori aset yang tidak berwujud. Nah, kenapa disebut tidak berwujud? Karena tidak bisa dihitung secara neraca keuangan, tetapi akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan institusi pendidikan kita. Next. Nah, goodwill itu dalam bentuknya apa, Bu? Yaitu adalah aset yang tidak berwujud. Dia adalah hal yang sulit diukur secara pasti, serta segi manfaatnya yang sangat mungkin dirasakan, serta tingkat strategis dari sebuah institusi. Tentu aset yang tidak berwujud ini beraneka ragam, bukan dari materi saja ya, tapi dia sulit diukur secara pasti, serta segi manfaatnya akan dirasakan oleh semua aspek yang ada, yaitu masyarakat AKBMB, dan tingkat strategisnya dari sebuah institusi adalah perkembangan institusi akan menjadi sangat baik dengan adanya goodwill yang muncul. Next. Baik, nah ini adalah bentuk foto masa-masa adik-adik mungkin ya. Kalau ini foto terbaru yang saya ambil yaitu di 2021, tetapi tentunya adik-adik semua yang ada di sini atau para alumni-alumni kita pernah mengikuti foto seperti ini ya. Nah, ini adalah foto yang memiliki nilai yang tidak minim ya, tentunya nilai yang luar biasa. Dan ini foto yang keren seperti ini memberikan dampak yang baik di mata para orang yang melihat kampus kita. Next. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai alumni untuk membangun goodwill atau membangun sesuatu yang bernilai bagi institusi yang tidak berwujud tersebut? Yaitu yang pertama adalah menjaga nama baik Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Nah, menjaga nama baik itu adalah peran untuk membangun goodwill atau sebuah nilai strategis yang tidak terukur. Ya. Nah, yang kedua apa? Berprestasi di tempat kerja. Nah, berprestasi di tempat kerja misalnya nih teman-teman semuanya, para alumni bekerja di rumah sakit atau di dunia pendidikan juga memiliki sebuah prestasi. Tentunya kampus yang tadinya tempat dia belajar juga akan ikut bangga. Dan kami juga akan menyampaikan bahwa ini loh anak berprestasi ini adalah alumni-alumni Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Sehingga kalau teman-teman ingin tahu kenapa kampus Borneo Medistra Balikpapan ada yang namanya bintang alumni. Bintang itu apa? Yaitu bincang-bincang bersama dengan alumni. Nah, tentunya bintang alumni ini adalah alumni-alumni yang memiliki prestasi-prestasi di luar yang kita ajak gabung untuk melakukan pertemuan secara online, yaitu live Instagram biasanya ya. Itu adalah sebuah goodwill untuk perusahaan atau institusi kita AKBMB. Nah, jadi harapan kami nanti ke depannya kami sering mendengar prestasi-prestasi para alumni kita agar apa? Agar kita saling bersinergi dan kampus yang adik-adik pernah kuliah mendapatkan nilai yang baik di mata masyarakat, mendapatkan nama baik di masyarakat. Yang ketiga, dengan apa alumni perlu membangun goodwill, Bu? Yaitu dengan menjaga etika lulusan. Nah, bagaimana cara menjaga etika lulusan ketika adik-adik bekerja, para stakeholder atau tempat-tempat institusi adik-adik bekerja, teman-teman bekerja, sering berkoordinasi dengan kami. Nah, etika para alumni ini sering disampaikan kepada kami. Kenapa? Karena di dalam tracer study yang adik-adik tadi isi, ada juga kuesioner untuk para pemilik
stakeholder tersebut atau institusi-institusi seperti praktek mandiri bidan, puskesmas, ya, rumah sakit, klinik, begitu ya. Kami mengirim kuesioner kepada para institusi tersebut, menanyakan apakah ada alumni kami bekerja di sana, menanyakan apakah alumni kami ini mampu secara akademik, dan apakah alumni kami ini memiliki etika yang baik. Ya, untuk saat ini insya Allah para stakeholder kami memberikan jawaban yang baik terkait dengan etika mahasiswa. Etika alumni. Mudah-mudahan hal ini dapat bertahan sampai nanti. Jadi mohon dijaga etikanya sebagai lulusan Akpid Borneo Medistra Balikpapan, karena apa yang kita lakukan akan berpengaruh pada goodwill perusahaan atau institusi kita. Baik, yang keempat adalah meningkatkan pendidikan keprofesian. Nah, tentu dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Heni terkait dengan pendidikan keprofesian, saat ini kalau adik-adik atau teman-teman ingin membangun sebuah praktik mandiri bidan, sangat dibutuhkan yang namanya sekolah profesi, gitu ya. Dan diberikan waktu sampai 2026 untuk bisa sekolah. Kalau selepas itu biasanya akan ditutup oleh profesi, organisasi profesi, tidak boleh buka sebelum mendapatkan gelar keprofesiannya. Sehingga silahkan meningkatkan pendidikan keprofesian bagi yang sudah memiliki praktek mandiri bidan. Kalau yang belum, misalnya di rumah sakit, saat ini di fasilitas kesehatan sementara masih belum dikejar untuk profesi, tapi tetap harus kita siapkan untuk sekolah keprofesian kita. Oke, yang kelima, memiliki legalitas keprofesian. Harapan kami bahwa alumni-alumni Borneo Medistra Balikpapan, mereka yang sudah lulus bekerja di institusi kesehatan, terutama bagian kebidanan, telah memiliki legalitas. Legalitas keprofesian bidan apa ya? Ada STR, ya, SIP atau SIPB. Nah, terutama STR nih. Kenapa? Kalau STR itu udah jadi kayak SIM gitu ya. Kalau kita naik motor, kalau nggak punya SIM nggak bisa jalan. Sama dengan tenaga kesehatan, terutama profesi. Tentunya harus memiliki SIM untuk bisa jalan. SIM kita apa? Yaitu STR. Jangan sampai ada sebuah laporan ke institusi menyampaikan, Bu, alumni dari Borneo misalnya ya, dia praktek tanpa punya STR, gimana ini? Wah, terjadi masalah, kami juga ikut bingung dan harus mengatasi. Jadi harapannya teman-teman semuanya memiliki legalitas keprofesian. Baik. Next, Pak. Nah, ini adalah logo Ikatan Alumni Borneo Medistra Balikpapan. Warnanya pink keunguan ya. Ada tulisan biru. Biru itu adalah simbol kebidanan biasanya. Nah, kenapa pink dan ungu? Karena kita penuh dengan perempuan ya. Dan gambar ibu serta anak itu adalah bentuk profesi kita yang akan mengurus ibu dan anak atau memberikan sebuah layanan bagi ibu dan anak. Nah, logo ini adik-adik bisa menjadi sebuah simbol bahwa alumni, adik-adik masih terikat dengan Ikatan Alumni Borneo Medistra Balikpapan. Semua alumni masuk di organisasi alumni, menjadi anggota Ikatan Alumni Borneo Medistra. Namun ada pengurusnya, gitu. Nah, pengurusnya di sini ada Rodiah yang tahun 2014 adalah ketua alumni. Ada hadir kira-kira Siti Rodiah saat ini? Tadi informasinya hadir atau masih ada di Zoom atau tidak ya? Oke, ada juga Mbak Linda, lulusan 2013 kalau tidak salah. Mbak Linda hadir? Belum muncul juga ya? Kayaknya habis Natalan nih Mbak Linda nih. Oke, selanjutnya ada Ratna. Nah, Ratna 2013 hadir? Loh, hilang suaranya? Atau di mute sama host ya? Enggak ya, tadi Ratna yang di Pertamina tadi yang sudah saya sapa, dia adalah bagian seksi pendidikan kalau saya tidak salah di pengurus alumni. Dan ada Wira, Nurwira Sari tahun 2017 di bidang pelatihan ya, kalau nggak salah ada Yunita Christine Retop 2000
16 juga sebagai pengurus alumni. Ada Mbak Deno. Mbak Deno tadi saya lihat hadir, kurang tahu sekarang apakah masih bergabung juga. Mereka adalah para pengurus alumni. Ada Mbak Catur. Mbak Catur lulusan tahun 2012, kalau nggak 2011 ya. Nah, itu adalah para pengurus alumni kita. Para alumni adalah seluruhnya anggota Ikatan Alumni yang dibantu pengurusnya oleh para pengurus yang tadi saya sebutkan. Sehingga kalau ada kegiatan atau ada ingin melakukan seminar misalnya atau membutuhkan materi-materi keprofesian, silahkan menghubungi salah satu pengurus tersebut. Ada Nur Wirasari dari 2017, angkatan 2017, Yunita Christine Retop, angkatan 2016, lulusan 2016, ada Linda, lulusan 2013, ada Mbak Deno, lulusan 2010, ada Mbak Catur, lulusan 2011, ya. Ada Mbak, siapa lagi yang belum saya sebut ya? Mbak Rodiah, nih ketuanya tahun 2014, jadi hampir semua tahun mewakili, begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya next, Pak. Jangan lupa saya ingatkan bahwa adik-adik semua alumni-alumni masuk di dalam organisasi Ikatan Alumni Borneo Medistra Balikpapan. Oke, sudah habis ya. Ternyata slide saya sampai pengenalan pengurus ini tadi. Karena seharusnya di sesi ini saya mengenalkan satu persatu, tapi sepertinya semuanya sedang sibuk ini di tempat kerja masing-masing. Saya mengambil di jam 2 agar yang habis dinas pagi bisa selesai dan mengikuti kegiatan hari ini. Tapi ternyata mungkin ada yang dinas siang juga, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Boleh ditutup slide-nya. Baik. Nah, demikian terkait dengan pengenalan apa itu goodwill institusi pendidikan, apa peran alumni dalam goodwill, peningkatan goodwill di institusi, lalu tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh para alumni untuk bisa membangun goodwill perusahaan atau institusi dengan baik. Oh, ini ada Ratna ini. Halo Ratna, sebagai apa di pengurus alumni kemarin? Boleh menyapa para anggota Ikatan Alumni? Oke, bisa dinyalakan mikrofonnya? Pak Ari, mungkin bisa dibantu Pak Ari. Sepertinya di mute anggota. Ya, bagaimana Pak Ari? Izin Bu, tidak di-mute. Oh, tidak di mute, bisa dinyalakan Ratna mungkin. Yang gambar mikrofonnya itu. Nggak bisa ya? Punya Winnie nggak bisa juga dinyalakan ya? Oh. Nah, itu bisa. ISPA itu J06 ya? Oke. Belum bisa dinyalakan ya, baik tidak apa-apa. Oh, ini ada Nur Fadilah juga nih. Halo Nur Fadilah. Sapa dulu dong Dila, teman-teman kakak-kakaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dewi. Ya. Saya dari angkatan 2015. 2015 di Nur Fadilah, 2015 ya. Lagi dinas siang ya? Dinas pagi, Bu. Pulang dinas sore. Oh, oke. Semangat bekerjanya. Ya. Baik. Baik, Mulyana Bu. Safitri. Nah, disapa dulu kakaknya sama teman-temannya dong. Ayo Mul, disapa dulu Mul. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan diri dulu tahun berapa? Saya Mulyana Safitri, angkatan tahun 2019. 2019 ya. Masih fresh graduate walaupun freshnya 2 tahun lalu. Oke, terima kasih Mulyana. Lagi dinas pagi juga atau dinas sore? Dinas pagi, Bu. Oke, oke. Baik. Winnie belum bisa dinyalakan, Win? Iya, Ibu. Nah, itu bisa itu. Nah, kasih Ibu pengurus dulu itu, pengurus alumni, bagaimana sambutannya dari perwakilan pengurus alumni? Jangan dideketin. Kecilin ini semua. Jangan dihidupin mikrofonnya. Disuruh hidupin. Sudah ada suaranya enggak? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dulu Ibu pengurus, Kita para satu adik-adiknya. ruangan aja sih sebenarnya tuh sama yang di sana. Asih, Rani, dan siapa ya? Oke. Orang-orang rumah sakit Pertamina ini ya. Di pengurus jadi apa ini ya? Mbak Ratna ya, di divisi apa ya kemarin? Pendidikan ya? Iya, Ibu, sebagai pendidikan. Oke, nah nanti diterima ya kalau ada yang memberikan saran atau masukan untuk dibuatkan atau dibantu membuat seminar ya, Kak Ratna ya. Siap, Ibu. Siap. Nah, nih adik-adik dan kakak-kakak alumni, silahkan nih ada pengurus di divisi pendidikan, pengurus alumni Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Bisa dijawab nanti kakaknya ya. Oke, terima kasih Kak Ratna. Sama-sama, Baik. Ibu. Baik, perwakilan untuk sapa menyapa ya. Mungkin dari materi yang saya sampaikan, saya kira tidak perlu pertanyaan karena itu adalah sebuah bentuk pesan kepada para alumni untuk tetap menjaga etikanya menjadi alumni, meningkatkan keprofesiannya, terus tetap melaksanakan legalitas dalam melakukan tindakan ataupun pekerjaan ya, dan tetap menjaga nama baik kampus tercinta Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Amin. Tentunya ketika adik-adik berprestasi itu menjadi kebanggaan kampus, ketika bisa menjaga nama baik kampus juga adalah bentuk kebahagiaan bagi kami. Dan insya Allah kami juga akan bersinergi membantu para alumni yang mungkin kesulitan informasi terkait lowongan pekerjaan, yang membutuhkan bantuan informasi terkait STR ya. Jangan lupa dikunjungi YouTube-nya Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Insya Allah setiap kegiatan pertemuan kami masukkan di dalam YouTube Akbid Borneo Medistra Balikpapan, tentunya baik itu seminar, pertemuan alumni. Nanti hari ini pertemuan alumni kita insya Allah direcord dan akan dimasukkan di YouTube kampus ya. Nah, yang tadi saya sapa-sapa insya Allah terkenal nanti di YouTube. Oke, baik. Terkait itu juga mohon untuk diisi tracer study tadi yang sudah di-share oleh Bu Juanita, dan nanti di akhir akan dikirim absensi ya Bu Juanita, boleh langsung dikirim di waktu ini juga Bu Juanita absensinya. Mumpung ketemu nih, kira-kira apakah ada pertanyaan atau saran atau masukan dari para alumni dalam kegiatan reuni hari ini? Silahkan. Ini ada Mbak Nurul Abrianti nih. Mbak Nurul, halo Mbak Nurul. Nah ini wakil ketua pengurus kita Mbak Linda Cecilia. Bisa di-open dulu mungkin Mbak, sapa dulu teman-teman alumni. Nah ini pada malu-malu meong ini kayaknya ya. Harapannya pada pertemuan alumni ini kita bisa tatap muka semua ya. Tapi karena memang kondisi pekerjaan masing-masing, tapi sepertinya sudah
tidak bisa mengikuti dengan sempurna untuk mengaktifkan videonya. Tidak masalah. Baik, mungkin itu saja Bu Juanita yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembangunan goodwill alumni, menjaga goodwill perusahaan atau institusi kita, dan terkait dengan profesi kebidanan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran para alumni dalam reuni kita, walaupun reuninya nggak bisa muncul semua wajahnya ya, tapi insya Allah kita sudah melakukan temu alumni hari ini. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dewi Arisa Santi atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, ini mau ada sesi tanya jawab lagi, berarti udah tidak ada ya Bu ya? Oke, berarti berakhirlah sudah acara reuni virtual alumni Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan pada siang hari sampai sore hari ini. Ya, kembali saya ingatkan untuk para rekan-rekan alumni sekalian untuk dapat mengisi presensi kehadiran serta formulir research study. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pelacakan dari kampus untuk dapat mendata bagaimana kondisi alumni kita sekarang, di mana tempat pekerjaannya, bagaimana nanti salary-nya, nah, dan sebagainya. Nah, dimohon juga untuk para alumni yang hadir, jangan lupa mengisi absensi kehadiran pada sore hari ini. Baik, apakah ada kendala dalam pengisian absensi ya? Nanti mungkin dicek lagi ya, nanti kami akan cek lagi. Ini absensi saya buka bisa kok Bu. Baik, mungkin Dianita dapat dicek lagi untuk link tersebut. Rekan-rekan silakan di copy dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada belum bisa kendala, belum bisa diisi saat ini, jadi nanti kalau sudah ada perbaikan nanti langsung bisa diisi linknya. Oh, baik. Mohon link tersebut di-copy dulu ya, teman-teman. Nanti akan ada perubahan penyesuaian nanti dari Google Form-nya. Jadi mohon untuk di-copy dulu linknya. Nanti insya Allah akan segera diperbaiki ya untuk linknya. Untuk pengaturannya, mohon maaf. Tapi untuk linknya insya Allah tetap ya. Baik, mungkin saya tutup saja. Kembali saya ingatkan, jangan lupa di-copy dulu untuk linknya ya. Jadi nanti insya Allah segera kami perbaiki untuk pengaturannya, tetapi linknya tidak akan berubah. Ya. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah sudah rangkaian kegiatan reuni kita pada sore hari ini. Semoga ilmu dan informasi yang diberikan oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Heni Almianisari dan Ibu Dewi Arisa Santi. Oke, sudah bisa ya linknya ya, jadi mohon dicoba lagi. Linknya tetap sama ya, link presensi. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Heni Almianisari dan Ibu Dewi Arisa Santi, serta para rekan-rekan alumni dari mungkin ada angkatan pertama sampai angkatan yang paling baru lulus 2021 yang sudah hadir berkenan menyempatkan waktu di sela-sela jam kerja mungkin mengikuti kegiatan kita sampai dengan akhir. Sebelum saya tutup, saya mau ajak rekan-rekan sekalian berfoto bersama. Silakan dinyalakan dulu
videonya. Ini masih ada yang belum nyala ya. Dinyalakan dulu videonya karena mau foto bersama. Ayo, kita tunggu dulu nih. Menyalakan dulu. Ayo, masih ada beberapa. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum. Smile. Oke, sekali lagi ya. Bentar. Oke, sekali lagi mikrofonnya dinyalakan. 1, 2. Cheese. Cheese. Oke, sekali lagi. Ganti gaya. Ganti gaya bebas. Terserah mau gaya apa. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Halo Mbak Linda. Wah, dicariin loh tadi. Ibu Wakil Ketua Pengurus ini. Hilang, Bu. Oke. Kurang vaksin. Oke. Baik, ini ya teman-teman alumni, ini Mbak Linda Cecilia yang dulu pernah WA di grup semua grup ya. Ini beliaunya ya, tampil dulu Mbak Linda, salam sapa dulu sama teman-teman. Oke, nanti kalau ada butuh bantuan, informasi alumni dan sebagainya bisa hubungin Mbak Rodia atau Mbak Linda ya, selaku ketua dan wakil pengurus alumni kita. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa adik-adik semua, teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pertemuan alumni selanjutnya, insya Allah. Amin. Bye. Hai. Aku ini belum Miss. Baik, terima kasih rekan-rekan alumni Terima sekalian. kasih alumni, Bu Jonita, narasumber. Izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.